Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan membahas tokoh inspiratif Islam, simak selengkapnya. Bernama lengkap Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bin Abdillah Al-Adib Al-Faqih Al-Muhadits. Beliau memiliki banyak karya di bidang qiraat, fikih, bahasa, dan syair. Menurut Az-Zahabi, beliau lahir pada 157 Hijriah. Abu Ubaid lahir di daerah Hirah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Ayahnya seorang pimpinan budak bagi keluarganya. Nama Salam diambil dari nama ayahnya yang berasal dari Romawi. Ia merupakan imam yang memiliki pendirian yang kokoh, ringan tangan dalam urusan agama, dan berwibawa. Abu Ubaid menguasai berbagai disiplin ilmu, seperti Al-Quran, fikih, sejarah, bahasa Arab, hingga hadis. Pujian para ulama, Ibnu Sa'ad berkata, Abu Ubaid adalah seorang sastrawan yang menguasai ilmu nahwu dan bahasa Arab. Di samping itu, ia juga mendalami hadis dan fikih. Ia menjabat sebagai hakim daerah Tursus di masa Sabit bin Nasr bin Malik dan anaknya. Ketika di Baghdad, ia menafsirkan hadis yang garib, menelurkan berbagai karya kitab dan banyak manusia yang belajar darinya. Ia berhaji dan meninggal di Makkah pada 224 Hijriah. Ibrahim Al-Harbi berkata, aku telah menjumpai 3 orang yang tidak ada orang lain dapat menyamainya untuk selamanya dan perempuan tidak akan mampu melahirkan anak seperti mereka. Mereka itu adalah Abu Ubaid bin Al-Qasim bin Salam yang aku umpamakan seperti gunung yang diberi roh, Bashar bin Al-Harits, yang aku ibaratkan dari kepala sampai ujung kakinya seolah penuh dengan akal, dan Ahmad bin Hanbal yang seolah Allah telah mengumpulkan ilmu-ilmu para pendahulu kepadanya. Dari masing-masing mereka ini telah menelurkan karya. Abu Ubaid merupakan seorang muhadis, ahli hadis dan fuqaha yang legendaris. Saat menjabat sebagai kadi di daerah Tursus, kinerja sangat baik. Hal ini dibuktikan dari kemampuannya menangani masalah pertanahan dan perpajakan yang rumit. Ia juga seorang translator, penerjemah, bahasa Persia ke bahasa Arab dalam studi terjemah kitab-kitab. Atas kefakihannya dalam ilmu hadis, Hilal bin Al-Ala Ar-Raqi pernah berkata, Allah telah menganugerahkan kepada umat ini 4 orang sesuai dengan zamannya masing-masing. 1. Dengan Imam Asy-Syafi'i tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Dengan Imam Ahmad yang tegar menghadapi cobaan. Kalau tidak dengan ketabahan Imam Ahmad bin Hanbal itu, maka banyak orang akan menjadi kufur. 3. Dengan Yahya bin Ma'in yang membebaskan hadis Nabi dari para pendusta. 4. Dengan Abu Ubaid, yang memberikan tafsir pada lafaz-lafaz hadis yang garib. Kalau Abu Ubaid tidak melakukan hal tersebut, maka banyak manusia akan terperosok dalam pemahaman yang salah terhadap hadis. Kisahnya dengan Amir, penguasa Khurasan. Dikutip Al-Hatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad dan yang lain, bahwasanya ketika Tahir bin Al-Husain akan pergi ke Khurasan, ia singgah dahulu di Moro. Kemudian ia mencari seseorang yang sekiranya dapat diajaknya berbincang-bincang menghabiskan malam itu. Disampaikan kepadanya, di sini tidak ada ulama kecuali hanya ada seorang sastrawan. Lalu mereka menghadirkan Abu Ubaid. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Ibnu Al-Husain mengetahui bahwa Abu Ubaid adalah seorang yang pandai dalam bidang sejarah, nahwu, fikih, dan bahasa. Kemudian Tahir berkata, sebuah kezaliman meninggalkanmu di tempat terpencil seperti ini. Lalu ia memberi 1000 dinar kepada Abu Ubaid sembari berkata, sekarang ini aku akan pergi ke medan perang. Aku tidak ingin kamu menemaniku karena sayang kalau terjadi apa-apa terhadapmu. Gunakanlah uang ini untuk mencukupi keperluanmu sampai aku datang kembali menemuimu. Kemudian Abu Ubaid menulis kitab Garib Al-Musyanaf. Setelah Tahir bin Al-Husain kembali dari Khurasan, ia lalu mengajak Abu Ubaid untuk tinggal menetap di daerah Suramenra'a. Abu Ubaid adalah seorang yang sikah, taat beragama, wara, dan berjiwa besar. Tatkala Abu Ubaid menyelesaikan kitab yang ditulisnya, ia memberikannya kepada keturunan Tahir. Mereka pun memberinya uang dalam jumlah yang besar. Ketika Abu Ubaid menyelesaikan kitab Garib Al-Hadith, maka ia menunjukkan kitab itu kepada Abdullah bin Tahir, yang mana Abdullah menganggap kitab itu adalah kitab yang sangat baik.
Lalu Abdullah berkata, kalau akal kita mengantarkan untuk membuat kitab karya seperti ini, maka pelakunya tidak butuh bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian Abdullah memberikan tunjangan 10.000 dirham setiap bulan kepada Abu Ubaid. Abu Ubaid berkata, kehidupanku sekarang ini dipenuhi oleh seseorang yang ia tidak mengambil sesuatu pun dariku, oleh karena itu, aku tidak membutuhkan bantuan dari seseorang selainnya. Ketika Ibnu Tahir kembali, maka uang itu disampaikan kepadanya lagi. Abu Ubaid berkata, wahai Amir, sebenarnya aku telah menerima uang ini. Tetapi berkat kedermawanan dan kemurahanmu yang telah mencukupi semua kebutuhanku sehingga aku tidak membutuhkan uang ini lagi. Menurut hematku uang 30.000 dinar ini akan aku belikan senjata dan kuda guna dikirim ke pelabuhan, supaya Amir mendapatkan kebaikan yang melimpah. Akhirnya uang itu pun ia gunakan. Karya fenomenal. Ibnu Darastuwiyah berkata, karya terbaik Abu Ubaid al-Qasim bin Salam dalam bidang sastra adalah kitab Al-Gharib. Kitab ini setara dengan karya An-Naddar bin Shumail yang diberi nama Sifat yang dimulai dari bab penciptaan manusia, penciptaan kuda, lalu penciptaan unta. Di antara karya Abu Ubaid adalah kitab Gharib al-Hadis yang hadisnya disebutkan dengan sanadnya sehingga banyak ulama yang menyukainya. Begitu juga kitab Ma'ani Al-Quran, yang belum rampung, baru setengahnya karena ia meninggal terlebih dahulu. Dalam bidang fikih, Abu Ubaid memiliki karya fenomenal dan kontribusinya sangat besar dalam menggambarkan sistem ekonomi Islam untuk dunia, yaitu Al-Amwal. Kitab yang pembahasannya lebih luas dibanding kitab Al-Haraj karya Abu Yusuf. Kitab Al-Amwal fokus membahas terkait dengan masalah keuangan publik. Kitab Al-Amwal merupakan mahakarya tentang ekonomi yang dibuat Abu Ubaid. Kitab ini berisi penjelasan mengenai praktik pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Rasulullah hingga masa para sahabat, terutama masa Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz dalam membangun sistem perekonomian Islam yang memberi kemaslahatan sosial. Begitulah sosok ulama tabi'in yang terdidik dengan baik dalam lingkungan sistem Islam. Mereka menelurkan karya fenomenal dan memberi manfaat bagi umat di zaman ini. Semoga akan ada lagi ulama-ulama besar seperti Abu Ubaid di masa ini bersama hadirnya sistem khilafah yang mampu mencetak para alim ilmuwan dan ulama cerdas dengan karya-karya terbaik bagi peradaban Islam di masa depan. Insya Allah.